kan bukan milik daerah ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, ditulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih Pak? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Kapan Pak? Jadi nama temennya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gitu, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Kapan nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Ya. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Sampai juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu, ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas, maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu.
nggak tahu. Cuma dibilang konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasution itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya, kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang ya langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, mau tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sinteyong nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. masih Pak. Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak. Iya. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Ada. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendapat? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut, Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya deh. Iya, Terima kasih Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang di gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang
menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak, kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas. Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu kalau nggak salah. Depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan.
searah tuh ya kayak apa gitu. Kita lihat lah di analisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak? Dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Pak, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak Pahala, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1,9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait misalnya. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu. Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri, iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Indonesia nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih, Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Ada Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Pak udah bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staff. Nggak ada pas pampres.
ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita sehari. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya. Temennya siapa kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi, Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Sinta itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu. Ya sudah gitu. Kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Itu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu. Nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Ini nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temennya juga belum tahu ya Pak?
nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Inisial. Namanya nggak apa-apa. Iya, itu nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Ya. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu. atau Belum bidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah. Detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah mendatang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak
langsung diperiksa secepatnya gitu, tanpa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri, iya Pak. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan, kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sinteyong nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. masih Pak. Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok nggak ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Jadi Pak, Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya, ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya.
Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi yang nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Kalau spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini gitu. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? ya dalam seminggu ini. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari Ya lu tagih gua aja, Pak Joko Pak. tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu, ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Oh, malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat, apakah itu bisa diartikan nebeng gitu?
belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu, nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng, tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya, proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu, yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasution itu? Kan disorot juga terkait pesan. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal kita begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya, tanpa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sintegrasi nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di masukkan- sini. Izin masukkan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena kan Nggak tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti secara kita rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut, Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tahu kan temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Sinta itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang di gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu.
Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah. Depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gitu, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu Kalau kayak apa. spontan bagaimana kalau direncanakan?
Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah di analisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Pak, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Oh, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma yang dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK tuh kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, katanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya Mbak Kaisang dong. Gue nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena kan Nggak tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya.
ada kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak, kan dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita sehari. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut, Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tanya. Temennya siapa kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Terima kasih, Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang pinjam gratifikasi apa enggak cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu. Ya sudah gitu. Kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses.
Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi siapa nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dia bilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh, gua kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu. Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Ya. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta cukup 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong.
Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN ya, gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah. Gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu, kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri, iya Pak. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor Direktorat Gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di masukan- sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Dari Gue supir. tahu banget. Gue nggak tahu itu. Itu Inisial kejauhan. Y itu WNA apa WNI? Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, Iya. terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak yang tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tadi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Kan nanti lebih kita secara rinci, tanya Pak? nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut, Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tanya. Temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Sinta itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Akan Enggak dicek tahu yang nggak, di Dumas ya. Akan dicek nggak Pak? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan
Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gitu, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Kalau spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak, dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? ya dalam seminggu ini. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan
karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Oh, malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu, nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng, tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasution itu? Kan disorot juga terkait pesan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK tuh kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sinteyong nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di maksudnya- sini. Izin maksudnya kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih, Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, Iya. terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Ada. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendadak? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Iya, Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang tinjau gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya, ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih.
Ya, enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan juga udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaesang. Tadi Kaesang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah. Depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaesang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu.
Kalau memang perlu, yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah di analisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma yang dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang kan langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Indonesia nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong.
Gue nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di masukan- sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak ya? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk Inisial kejauhan. Y itu WNA apa WNI? Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Iya. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Ada. Kejauhan lu Mas, nanya. tadi Ini kan- gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Kan dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya. Temennya siapa kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Sinta itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci itu gratifikasi apa enggak cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y namanya Gang Y warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu. Ya sudah gitu. Kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, kayak gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi.
tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu. Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, tapi gratifikasi. kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Kapan, Pak? Jadi Ini nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya itu nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan, Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya gua jauh-jauh gua kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Ya. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Sampai juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu. penahanan atau Belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasinya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu, yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. Pasti lah, detailnya pasti, supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya.
Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait kesalahan. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak langsung diperiksa secepatnya? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif sendiri. Oh iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, katanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor Direktorat Gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. masih Pak. Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak? Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendapat? Enggak. Pak dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tadi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci, tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Jadi Pak, Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Tapi gua rasa
3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima. Dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa, itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan, gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan, gitu. Nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi. Tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak. Jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dia bilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak, dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Pak, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari.
30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak Pahala, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1.900.000 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Oh, Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasution itu? Kan disorot juga terkait pesan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu, tanpa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang kan langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di maksudnya- sini. Izin maksudnya kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Jogi. Itu jabatannya Jogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI? Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak? Iya. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Ada. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti secara kita rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tahu nggak temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya deh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang
ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang pinjam gratifikasi apa enggak cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang pelapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaesang. Tadi Kaesang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah. Depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaesang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN.
Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gue seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah. Yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah di analisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Oh, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu atau belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya, ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa.
Biasanya begitu, jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPM. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya. Kan kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, mau tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke gedung sini, nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya Mbak Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, Pencegahan di sini. izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih, Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak? Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya. Temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Terima kasih, Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek nggak Pak? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Itu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan
gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak, kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu. Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, tapi gratifikasi. kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Kapan Pak? Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, analisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak? Dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Kapan nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Ya. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Sampai juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu, nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng, tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja.
kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu, tanpa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif sendiri. Oh iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, mau tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di masukan- sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. masih Pak. Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, Iya. terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tadi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Kan nanti lebih kita secara rinci, tanya Pak? nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya, ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download
dari gratifikasi online yang bisa download sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak, kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas. Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi sama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu kalau nggak salah. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Kalau spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihatin
kita lihat ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini gitu. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? ya dalam seminggu ini Pak nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari ya lu tagih gua aja Pak jangan lupa Pak. tagih aja tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomongnya udah sampai situ. Gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Oh, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng, tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait kesalahan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri, Pak. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang ya langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan mas- di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak? Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena kan Nggak tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Ada Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Pak itu bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. nebeng temannya, berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok nggak ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut, berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut.
Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tahu nggak temannya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi, Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Terima kasih Pak. Pak itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang tunjuk gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaesang. Tadi Kaesang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya, itu nggak salah depan.
Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah. Yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat di analisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak? Dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa. Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Ya. Nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma yang dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya, ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN ya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif sendiri. Oh iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan,
di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK tuh kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sini nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, Pencegahan di sini. izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena kan Nggak tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita serinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tahu nggak temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Iya, kasih, Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang rinci gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja, pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana.
Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah. Depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gue seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Kalau spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkab Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Kapan nih Pak pastinya? ya dalam seminggu ini. Ya. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Sampai juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia
muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu, yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait misalkan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya, kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan, begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang ya langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, mau tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. masih Pak. Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendapat? Enggak. Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tadi mau ada di pesawatnya. Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara rinci, tanya Pak? nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut, Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Iya, Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang ribut gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya, ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata
beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak, kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas. Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu kalau nggak salah. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita
Nanti kita lihat lah di analisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak? Dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Pak, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak Pahala, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu. Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah. Detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal kita begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil apa gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, katanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke sini nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di maksudnya- sini. Izin maksudnya kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja Pak? Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Kan gue bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staff. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya
temennya ikut juga dong Pak, tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut, berarti nggak dijelaskan Nanti secara kita rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Nanti temennya nggak ikut Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tahu nggak temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi, Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Terima kasih Pak. Sinta itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang itu gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak. Jadi bawa formulir yang diisi. Tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu. Enggak. Jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti.
Ya. Apa Pak? Jadi Ini nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya, itu kalau salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah di analisa kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak? Dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh bahkan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Apa nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma yang dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu. penahanan atau Belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah. Detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah mendatang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesan. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN ya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi? Diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya gitu? Kenapa harus menunggu Dumas?
dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri, iya Pak? iya iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang kan langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, saya tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sinteyong nggak ke gedung sana? Wah, itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Itu jabatannya Yogi. apa sih, Pak? Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WMI Pak? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak. Kan dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Nanti lebih kita secara tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tahu nggak temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh, bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Ya, kasih, Pak. Pak, itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang ribut gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek nggak Pak? Oh ya, lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya, ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat.
Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau udah oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, ditulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih Pak? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya kita konfirmasi pasti. Ya. Apa Jadi identitas nama teman temannya itu juga siapa? belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa. Spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya, kita nggak tahu juga nih tempatnya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat lah, ya analisa ya, kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Kapan nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu ini. Kan nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Pak jangan lupa Pak. Tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Pak, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu.
nggak tahu. Cuma dibilang konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait pesawat. Kalau Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu. Kenapa nggak Langsung diperiksa secepatnya, kenapa harus menunggu Dumas? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif Oh sendiri. iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK tuh kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang ya langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif dia kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan. Pak, mau tanya Pak, kenapa Mas Kaisang datangnya ke Sri nggak ke gedung sana? Wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah lo. Di sini. Pak, izin Pencegahan di masukan- sini. Izin masukan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Itu jabatannya Yogi masih sih. Pak. Gue nggak tahu. Gue tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Inisial Y itu WNA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Pak, Iya. terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena Nggak kan tahu. dilaporkan juga di Belum Singapura. kejauhan lu nanya. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak. Apa ada pas pampres juga yang mendapat? Enggak. Pak itu bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok nggak ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak dijelaskan Kan nanti lebih kita secara rinci. tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut. Apanya? Ikut pesawat. Nanti kita tahu kan temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi Pak? Oh bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Terima kasih Pak. Itu kan udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu kan dia hanya menjelaskan yang perjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang reject gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek apa? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, enggak lah. Ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang
menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Halo saudara dimanapun Anda berada.
Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang